Shalom, saudara. Sorry, saya lupa buka ini. Ini sudah tua, saudara. Saya punya dulu umur 90, bilang saya kok tidak bisa ngangkat kepala, katanya gitu. Nah, saya sekarang butuh bantuan. Hari ini kita akan bicarakan tentang keluarga yang ribut versus keluarga yang rukun. Ya, keluarga ribut versus keluarga rukun. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 32. Tolong ayatnya ditampilkan. Ya, saudara-saudara, semua ingin rukun toh? Ya, semua ingin rukun. Baik, kita wujudkan keluarga yang rukun. Mana ayatnya? Oh, di situ kok enggak ada. Efesus 4 ayat 23 sampai 32. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerdekakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, bulan ini kita mulai dengan slide khotbah pada minggu pertama adalah. Ini slide-nya jangan telat ya. Minggu pertama itu kita bicara tentang lebih akrab dengan Roh Kudus. Ya, kita bisa lebih akrab dengan Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang ada dalam kita yang mengingatkan dan mengajar kita. Slide berikutnya. Minggu kedua, kita bicara soal Pentakosta, keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang ada dalam kita itu bukan tidur-tiduran nganggur, tapi dia memimpin kita. Sehingga kita mengenal kehendak Allah. Sehingga kita menyanyikan nyanyian ucapan syukur. Sehingga kita bersuka cita dan rendah hati. Saudara-saudara, kalau saudara menjalani khotbah dalam minggu pertama, kedua, maka kita bisa masuk pada khotbah minggu ini dengan lebih benar. Ada dasarnya. Ya, slide berikutnya. Kita diajak untuk membentuk keluarga yang rukun, harmonis, dan bersatu. Didambakan semua orang. Namun untuk mewujudkannya tidak semudah membalik ke telapak tangan. Ya saudara, untuk membuat keluarga ribut, gampang. Biarin aja jangan ribut terus. Ya, kan gitu. Untuk ribut sih gampang lah. Biarin aja, enggak usah intervensi dari mana-mana, wis otomatis ribut sendiri. Tapi untuk membuat keluarga rukun, itu perlu upaya. Perlu upaya, perlu kesungguhan hati. Perlu bayar harga, perlu penyalipan daging. Lah kok banyak pisan? Iya, karena keluarga rukun itu indah. Yang indah itu mahal harganya. Tapi kita bisa, karena kita akrab dengan Roh Kudus. Kita sudah dilahirkan kembali. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita itu memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengendalikan diri. Kekuatan, kemampuan untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa kalau sudah diberi Roh Kudus, tidak boleh bilang gini, saya dari lahirnya memang gitu mau apa? Saudara-saudara, itu namanya tidak lahir baru, itu lahir lama. Kalau diberi Roh Kudus kan gitu, iya dulu saya begitu. Tapi sekarang saya ikut pimpinan Roh Kudus. Berubah. Ya, untuk mewujudkan keluarga yang rukun, itu kan perlu upaya yang sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, siapa yang harus berupaya? Keluarga saya ya saya yang harus berupaya. Bukan bujon, bukan.
Saya yang mesti berupaya. Nah, kalau Bu John tanya, keluarga yang rukun upayanya harus apa? Ya, Bu John yang harus berupaya. Ngerti nggak maksud saya? Gini saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbah tentang hal ini. Ada seorang istri yang keluarganya, ada satu yang keluarganya memang tidak sejahtera, duit banyak tapi ribut terus. Istri yang datang, suaminya enggak. Saya khotbah gini, pulang-pulang istri yang ngomong sama suaminya, tuh papa rugi tadi nggak datang. Firmannya itu tepat buat papa, Pak John ngomong bla bla bla. Saudara bisa dibayangkan, dia ngamuk sama saya loh. Suaminya itu marah sama saya sampai hari ini belum terselesaikan. Ya, dia merasa saya bersikap tidak adil terhadap dia. Saudara, padahal istrinya juga perlu diperbaiki. Jadi kalau mau membentuk keluarga yang rukun, tolong saudara tanya kepada diri sendiri. Berdoa. Ya, berdoa, Tuhan, saya gitu enggak sih ya? Saya gitu enggak. Kalau saya gitu, ampuni saya. Beri kekuatan kepada saya untuk berubah. Nah, kalau saya berubah, suami saya enggak berubah. Saudara-saudara, ada ayat lah firman Tuhan begini. Istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus. 1 Korintus pasal 7. Jadi jangan cuma ya percuma kalau saya melakukan suami saya enggak. Siapa bilang percuma? Tuhan bilang kalau kamu kudus suamimu akan kudus. Kalau suami bilang percuma saya melakukan istri saya enggak, salah. Kalau suami kudus, istri yang tidak kudus juga menjadi kudus. Kan janjinya sehidup semati sampai maut memisahkan. Ya toh, lebih dari maut sudahlah. Ya, sudah maut memisahkan sudah namanya tidak ada ikatan janji lagi. Jadi saudara-saudara, selama mendengar firman Tuhan ini, tolong jangan mikir tuh suami saya tuh memang kayak gitu. Tuh istri saya tuh memang kayak gitu, pulangnya ribut. Nggak jadi rukun, jadi ribut, saling menuduh. Tapi coba pikir, apa saya begitu? Enggak. Kalau saya begitu, Tuhan ampuni saya mau bertobat. Saya merubah dengan kekuatan dari Roh Kudus. Saudara, apa yang merupakan keluarga rukun? Satu, bagaimana supaya keluarga rukun? Harus jujur, menyatakan kejujuran. Lawan jujur adalah bohong. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat ini menyatakan bahwa dusta adalah hal yang harus dibuang dan sebaliknya kita harus berkata benar. Saudara, mikir, saya pembohong enggak ya? Jangan bilang, itu istri saya itu tukang bohong. Enggak akan menyelesaikan masalah toh. Berarti ribut. Kalau saudara tidak mau mikir, apakah saya pembohong, lalu bertobat, lebih baik lupakan saja. Jangan menuduh pasangan hidupmu. Ya, kita harus, firman itu harus menjadi cermin bagi kita. Saya baca, saya ini pembohong enggak ya? Saya ini suka bohong pada istri saya enggak ya? Saya enggak bilang kamu dia, tuh mah, khotbah minggu nanti ya tuh, denger nih, ya, enggak boleh bohong kamu mas, denger baik-baik. Itu kan saya cari ribut. Itu kan saya cari ribut, menuduh. Pikir sendiri, jangan kamu berdusta. Aku sudah berdusta kepada istriku enggak ya? Enggak usah mikir dia berdusta kepada saya enggak, buat apa? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya toh. Betul. Kamu mikir Endang berdustai kamu ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya. Jadi jengkel. Lebih baik kamu pikir, saya berbohong sama Endang enggak ya? Kan gitu. Baru firman itu ada gunanya untuk membentuk keluarga yang rukun. Kenapa sih orang bohong? Karena menyembunyikan sesuatu. Kenapa mesti disembunyikan? Karena kalau ketahuan malu. Kalau karena ketahuan bakal ribut. Kenapa kalau ketahuan malu? Kenapa kalau ketahuan bakal ribut? Sebab dosa, ya enggak? Ya enggak? Penyebab utama dari kebohongan adalah dosa. Dosa itu harus disembunyikan rapat-rapat supaya caranya gimana? HP jangan dipegang istri lah. Saya password, dia tanya passwordnya apa?
gak dikasih tahu. Soalnya apa? Di sini banyak siapa ya? Ada Mina, ada Suminten, ada siapa begitu. Dia kan gak boleh tahu apa yang saya omongkan. Ini kan gak boleh, saudara. Begitu HP-nya dibangun suaminya direbut, jangan. Halo, pasti ada kebohongan di situ. Pasti ada kebohongan di situ. Itu salah satu contoh. Ya, banyak hal lain. Ya, jangan bilang-bilang papa, nanti papa marah. Ngajari anak bohong, dia sendiri bohong. Dia sendiri bohong, ngajari anak bohong. Pokoknya sini gini saudara. Kalau saudara merasa perlu berdusta, itu berarti saudara tidak hidup kudus. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta, dia akan tampil apa adanya. Dan saudara, kalau saya berbohong pada istri saya, slide berikutnya. Kalau saya berbohong pada istri saya, bohong itu kan kata-kata kosong, kata-kata dosa, tipu daya. Ya, kalau dia tahu marah enggak? Marah toh? Marah. Apalagi biasanya yang dibohongkan itu perkara besar. Saya punya selingkuhan misalnya. Ya, itu kan misalnya loh ya, misalnya. Nah, itu kan mendatangkan masalah. Yang dibikin masalah siapa? Yang bohong. Yang bohong. Yang bohong. Mau keluarga saudara rukun, jujur. Mau jujur, hidup kudus. Hiduplah dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Jadi supaya anda kini istrinya pusing ini. Tapi mungkin sekarang lebih banyak suaminya yang pusing. Atau podo banyak ya. Tapi di saudara-saudara, ada Roh Kudus dalam saudara, ini tidak boleh terjadi. Hiduplah dalam kebenaran, sehingga saudara tidak perlu berbohong. Kita kan bilang, ya jangan bohonglah dalam rumah tangga. Ya gampang ngomong, ya toh. Kalau tidak hidup dalam kebenaran. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Kan kita sudah diajar. Roh Kudus dalam keluarga, dalam aku. Roh Kudus itu yang mengajarkan kebenaran. Maka keluarga Kristen harusnya tidak hidup dalam kebohongan. Coba mikir, kapan kali terakhir Tarpan bohong sama Nani? Kapan Bu Eli bohong sama Pak John? Kapan Ces bohong sama siapa? Jadi atau sebaliknya, coba mikir lalu bertobatlah. Kita tidak bisa memulai satu keluarga yang rukun tanpa memperbaiki diri sendiri. Jangan yang datang sendirian nanti pulang bilang sama istrinya itu, kamu tuh pembohong, makanya keluarga kita nggak rukun. Nah ya ini kan minta ribut ini. Minta ribut nih kalau gitu caranya. Ya, tapi kalau kita masing-masing menilai kehidupan kita dengan benar, dalam terang Roh Kudus, memperbaiki diri, maka doa kita tadi, jadikan kami sehati, itu bukan omong kosong. Ya, kalau jadikan kami sehati harus mulai dari Dia Tuhan. Sayanya kan tidak bersalah, Dia itu Tuhan jamah. Itu omong kosong, saudara. Itu omong kosong. Jadikan kami sehati jamah, aku Tuhan. Supaya semua kebohonganku Kau ampuni. Hari ini aku mau hidup kudus dalam kebenaran. Tidak bohong berarti hidup dalam kebenaran. Nah, siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini bohong kepada pasangan hidupnya, kepada anak-anaknya, bertobat ya. Bertobat, jangan nuduh orang lain, ya, tapi selidiklah dirimu. Yang kedua, mengatasi kemarahan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Jika kemarahan terjadi, hal mana tidak dapat dihindari dalam keluarga, ayat ini memberi prinsip penyelesaiannya. Marahnya jangan berlarut-larut. Kenapa marah? Dibohongi. Ini 1, 2 kan ada kaitannya. Kalau saya membohongi istri saya, ketahuan, dia marah. Kenapa marah? Dibohongi. Ya. Jadi kalau sudah merasa dibohongi, jangan marah, ampuni saja. Kenapa marah? Tidak puas. Tidak puas, dikecewakan. Pemberi harapan palsu. Ya, entah suaminya, istrinya PHP, marah. Pokoknya gini saudara, kemarahan itu timbul kalau egoku terluka, itu marah. Sebabnya macam-macam. Ya, kecewaan, dibohongi, dirugikan. Dirugikan itu mah ditipu, bodoh enggak ya? Ditipu, ya, marah. Saudara-saudara, jangan. Ya gimana saya nggak marah, saya ditipu terus. Jangan. Karena kemarahan itu tidak memberkati dirimu, tidak memberkati orang lain. Bereskan kemarahan itu segera. Ya, bereskan, bicarakan kalau bisa diajak bicara. Selesaikan segera mungkin agar tidak berubah menjadi dendam berkepanjangan. Bicarakan, ya, saya dikecewakan. Istri saya mungkin tidak tahu kenapa saya marah, dikecewakan. Saya akan ungkapkan kepada dia. Tapi kalau saya mikir 2 kali, bukannya dibicarakan tambah rame. Ya, toh? Kalau saya sih terus terang, saya tidak pernah membicarakan kalau saya marah sebabnya apa. Saya langsung selesaikan, saya ampuni, selesai. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Pokoknya gini, saya selesaikan dengan 1, pengampunan dan lupakan. Pengampunan dan lupakan. Jadi enteng, ternyata dia juga gitu. Ya, tanya aja kapan terakhir kali marah sama saya, kan sudah lupa. Ingat, kapan terakhir kali marah sama saya? Udah lupa, saudara. Udah lupa. Padahal kemarin baru dia jengkel sama saya. Saya tahu. Yuli pernah ikut istri saya nyetir ya. Takut toh. Nah, kemarin diulangi lagi. Tahu ya, tahu meli sama dong, manyun. Maksudku kan bikin manyun, saudara-saudara. Saya jengkel, dia juga jengkel. Tapi ya tidak lama-lama lah. Itu di belakangnya rumah sakit Sumber Kasih. Ya, sampai di stopan kereta api Wahidin, udah beres, sudah dilupakan semuanya. Sampai turun karena kemarin itu perlu belanja makanan, turun di Superindo sudah gandengan tangan. Sudah, jangan lama-lama, lupakan. Lupakan, jangan lama-lama. Ya, jangan nunggu dia minta maaf, tidak perlu. Kalau saya sih tidak perlu minta maaf. Ya, jadi bereskan kemarahan itu. Kalau mau dibicarakan, bicarakan. Kalau enggak, lupakanlah. Buang jauh-jauh ke laut. Ya, itu kan Tuhan, ada nyanyian, itu dosa dibuang ke laut itu gimana? Ada nyanyian sekolah minggu itu. Tuhan membuang dosaku ke laut, aku membuang dosa orang lain juga ke laut. Plung, hilang. Jadi nggak marah. Sudah, jadi menyelesaikan amarah itu enggak usah berlarut-larut jadi dendam. Kan dulu doa minta istri itu. Kok sekarang marah-marah terus? Dulu kan doa minta suami yang ini. Sekarang kok marah-marah terus? Dari kalau cinta jangan jadi benci. Ya, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah. Nggak boleh saudara ya, ingat. Di mana ada cinta, di situ ada pengampunan. Di mana ada cinta, itu menutup banyak sekali dosa. Itu kan mesti dipraktekkan dalam hidup. Kita tahulah
Tapi kita feelingnya mungkin minta orang lain yang mempraktekkan. Aku yang mesti mempraktekkan terhadap keluargaku. Bukan orang lain. Ya, kalau saudara menganggap istri saudara atau suami saudara yang harus melakukannya, maka saya siang ini capek percuma. Ya, ingat baik-baik. Kalau marah, selesaikan. Atau udahlah buang jauh-jauh. Kekecewaanmu buang jauh-jauh. Rasa ditipu buang jauh-jauh. Nggak usah mikir lagi. Jadi hidup itu enteng. Kalau hidup itu enteng, rukun. Ada orang bilang gini, aneh ya dok ya. Dulu waktu baru nikah saya itu lebih toleransi loh sama suami saya tuh. Sekarang itu kalau segini dikit saya marah. Gitu dikit dia marah. Iya, tak bilang tidak ada pengampunan dalam keluargamu. Ya, keranjang sampah di hatimu itu penuh luber. Karena apa? Semua disimpan di hati. Saya ingat tahun 50-an, awal tahun 60-an, itu kan keluarga masih konservatif. Ada satu orang di Malang ya, yang terkenal baik. Meskipun dia bukan pendeta, dia banyak diundang khotbah ke sana kemari, di rumahnya ada persekutuan, dia memiliki pabrik, lalu juga dia membuka satu toko buku Kristen yang toko buku Kristen tak pernah menguntungkan saudara, rugi terus. Ya pasti rugi. Dia buka satu toko buku Kristen, satu-satunya toko buku Kristen di Malang pada waktu itu. Satu hari gempar. Kenapa? Istrinya meninggalkan dia setelah 25 tahun menikah. Dia meninggalkan dia. Lalu ditanya, istrinya itu oleh majelis jemaatnya ditanya, kenapa bisa begini? Udah jenuh capek sama dia. Mulai hari pertama nikah sampai sekarang tetap baik gitu. Hatinya penuh sampah dan dendam. Paham enggak? Kesalahan yang dulu-dulu disimpan terus. Lalu kita ngomongnya, sudah 5 juta kali diomongin tetap baik gitu. Ya, sudah ini tidak menyelesaikan masalah. Ini tidak menyelesaikan masalah. Satu, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, selesaikan segeralah. Kalau sudah tidak mampu membicarakannya, buang sajalah. Buang ke laut yang dalam. Seperti Tuhan membuang dosa kita ke laut yang dalam. Ya, kesalahan-kesalahan yang disimpan terhadap pasangan hidupmu, kalau membentuk keluarga yang rukun, buang hari ini. Buang hari ini. Kalau sudah mau duduk bersama ini, saya tuh marah sama kamu tuh. Hari pertama pernikahan kamu sudah begini, hari kedua begini, hari ketiga begini. Untuk saya tidak menyelesaikan masalah, dia malah tersinggung. Dia malah tersinggung. Ya, menurut saya loh ya. Tapi kalau sudah mau bicarakan, bicarakanlah baik-baik. Ya, bicarakanlah baik-baik. Tapi saya percaya semuanya dimulai dari pengampunan. Ya, semuanya dimulai dari pengampunan. Lanjut, yang ketiga, menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kita diibaratkan sebagai sumber air bisa mengeluarkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang meracuni. Jangan ada perkataan yang kotor. Hati yang penuh kemarahan, perkataannya kotor. Meso-meso terus. Ya, kalau hati bersih, ya, tidak ada dosa yang disembunyikan, perkataannya ya baik, saudara. Kalau saya menyembunyikan banyak dosa, menyembunyikan banyak kemarahan, mendendam, ya maki-maki terus. Menurut saya omongan kotor itu ya misu-misui, maki-maki orang, ngata-ngatain orang semaunya sendiri. Ya, orang yang nggak bersalah juga dikata-katain sama dia kalau hatinya pahit. Kalau hatinya pahit. Jangan ada perkataan yang kotor. Ini tidak bicara soal aksen, ngerti aksen ya? Aksennya orang Jawa Tengah, kakinya diinjak, aduh punten kaki saya diinjak, sakit loh. Ya, ya enggak? Kalau saya, Cina Jawa Timur, enggak wis ngomong lah.
Beda aksennya. Ya. Ini tidak bicara soal aksen, tapi bicara soal ini loh saudara, makna. Bukan cuma makna, memang perkataan yang kotor kadang orang Jawa Timur kalau nyapa orang dengan makian. Orang Jawa Tengah nyapa Jawa Tengah iya Jawa. Di mana-mana orang kalau nyapa teman akrabnya anak-anak muda itu dengan makian. Jangan deh. Ya, jangan deh. Kadang itu kotor sekali. Ya, itu kotor sekali. Ada seorang penginjil di pedalaman Papua, Don Richardson. Dia mau akrab dengan orang-orang Papua, dengan tempat di mana dia menginjil. Dia tanya ke satu anak, kalau kita itu menyatakan keakraban kita dengan orang Papua, nyapanya harus bagaimana? Dia diajari satu kata, dia mengucapkan. Tapi di kemudian hari dia ngerti kata itu. Dia bilang sama temannya, enggak saya enggak mengucapkan kata itu lagi jorok katanya. Loh tapi kamu akan enggak akrab sama orang sini. Enggak jorok lah katanya. Kata itu jorok. Jadi meskipun itu untuk menunjukkan keakraban, kalau jorok ya tetap jorok. Bagi orang Kristen, berkata-katalah yang baik, yang memberkati. Hendaklah perkataanmu diasinkan dengan garam. Ya, mikir 2 kali sebelum ngomong. Usahakan mulut jangan lebih cepat dari otak. Ngerti nggak mulut lebih cepat dari otak? Ngomong dulu baru mikir. Ya, ngomong dulu baru mikir. Ingat, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan memaki-maki, jangan misu-misu orang. Slide berikutnya. Cara kita menjaga perkataan, salah satunya adalah dengan menyadari perkataan kita akan dipertanggungjawabkan kelak dalam penghakiman. Matius 12 ayat 36, tolong ditayangkan. Tetapi aku berkata kepadamu, aku itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada saudara, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perkataan sia-sia adalah perkataan yang kotor. Perkataan sia-sia adalah perkataan bohong. Ya, perkataan yang tidak memberkati. Jadi gimana? Ya, jaga mulut ya saudara ya. Jaga mulut. Kalau urusan orang jangan dikomentari banyak-banyak. Atau malah jangan ikut campur. Jangan kepo. Ya, jangan kepo. Ngomong ke orang kerjanya itu. Nah itu tidak baik ya. Itu tidak baik. Jadi jaga mulut. Kalau mau keluarga kita baik, satu, buang segala kebohongan. Bagaimana caranya? Ya hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Yang kedua, jangan marah-marah. Ya. Kalau marah cepat selesaikan. Yang ketiga, perkataannya jangan kotor, jangan kasar. Ya. Jangan kotor, jangan kasar. Ya. Waktu kecil saya tuh ikut teman-teman itu pakai makian Jawa Timur itu sampai rumah saya dihajar habis-habisan oleh mama saya. Omongan apa itu katanya? Nah, diajar mama masih bagus, kalau diajar Tuhan gimana? Nah, waktu saya masih kelas 2 SD itu, ikut teman-teman, ya, nggak ngerti apa artinya, diajar sama mama saya. Ya, orang dulu kan kalau anak dipukuli biasa, ya, pukul. Nah, daripada diajar Tuhan lebih baik kita jaga ya, jaga perkataan. Setiap perkataan sia-sia itu tidak berarti, tidak memberkati, kotor, dusta, harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Jadi maksudnya gimana? Hari ini saya bohong, di hari penghakiman Tuhan bisa bilang gini, kamu tanggal sekian bohong, ya enggak? Kamu bohongi orang, ya enggak? Tanggal sekian kamu mengucapkan segini, ya enggak? Jadi maksudnya gimana? Ya saudara, itu memang ini perlu diperhatikan. Tuhan tidak pernah lupa. Tapi di Alkitab dikatakan bahkan ditulis. Sudah enggak lupa masih ditulis.
Jadi gimana caranya? Cepat bertobat. Kalau bertobat dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Bertobat. Bertobat. Hanya itu yang bisa menyelesaikan. Cepat bertobat sebelum mati. Cepat bertobat. Selesaikan di hadapan hadirat Tuhan. Selanjutnya, yang keempat. Merawat kemesraan. Sebetulnya ini nggak susah. Kalau tidak ada kebohongan, tidak ada kemarahan yang dipendam, ya, tidak ada omongan kotor dalam keluarga, ya lebih fine baik-baik sajalah merawat kemesraan. Ya. Ayat 31-32 tolong ya, saya tidak nulis di sini. Efesus pasal 4 ayat 31-32. Nah di sini Rasul Paulus meneruskan beberapa hal ya yang menyebabkan harus kita singkirkan agar kita bisa mesra. 30 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Terus, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kembali pada pengampunan, saudara. Ya, pengampunan. Ya, jadi kalau di dalam kita itu ada tadi, ada kebohongan, ada kemarahan, ada kotor, kata-kata kotor, maka tentunya hidup kita penuh kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Ya, ini hanya bisa dibuang kalau kita mulai dengan hidup kudus, tidak bohong. Menyelesaikan kemarahan dengan benar. Menjaga kata-kata. Nah, dan memahami gitu loh ya, memahami. Jadi saya kadang-kadang itu, sorry ya Wan ya, Pak Eko, saya itu kadang-kadang itu malas pergi sama supir, sama driver. Kenapa gitu? Saya itu kalau guyon sama istri saya itu ngomongnya baik. Bagi dia itu biasa. Ya, bagi orang lain bisa sakit hati. Ya, itu bukan contoh, tapi ya dia juga ketawa saja, seneng kayaknya malahan ya. Jadi kalau istri saudara jangan dibilang, kamu tuh jelek ya, dicakari saudara. Kalau saya bilang sama istri saya, kamu tuh jelek ya, ketawa aja dia. Karena saya tahu, karena dia mungkin tahu artinya jelek itu bagus, cantik gitu. Ya. Nah itu kan bahasa suami dan istri. Ya, jangan ngukur dengan orang lain, tapi ukur dengan diri saudara sendiri. Kata-kata mesra yang patut diucapkan kepada Bu Atin ya. Ya toh? Ya, itu beda dengan kata-kata mesra diucapkan kepada yang lainnya gitu ya. Jadi hiduplah dalam kemesraan, saudara. Dalam kemesraan, bukan cuma kepada istri, tapi kan keluarga kita itu bukan cuma istri, termasuk juga anak-anak juga, ya, masuk anak-anak juga, ya. Jadi tindakan saling mengampuni tadi ya, sehingga tidak ada kepahitan, tidak ada kegeraman, tidak ada kemarahan dan sebagainya. Kalau mesra, ya bisa. Kalau itu semua tidak ada, bisa mengampuni, bisa mesra. Kalau enggak lihat mukanya aja sudah enak, ya enggak. Saya sudah pahit sama istri saya, lihat mukanya aja enak. Jadi berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat pagi, pulang pagi supaya tidak lihat mukanya. Di luar terus. Tidak mau di rumah, tidak mau. Tapi rawatlah kemesraan dengan istrimu. Sebetulnya saudara-saudara, kalau kita mulai dengan baik, itu tidak susah. Ya. Slide. Keramahan dan kasih yang dipraktekkan dalam keluarga menghindarkan dari keributan yang berkepanjangan. Menurut saya, ya ini benar. Tapi menurut saya gini, kalau kita ramah dan kasih, kita ya sudah ini benerlah kalimatnya susah, bodoh. Ya kalau kita meramah, kita kasih mesra, masa yang meribut panjang-panjang, ya toh.
Masa mau ribut panjang-panjang, ya cukuplah dari jalan apa tuh belakangnya Sumber Kasih, jalan apa itu namanya? Ini kan tahu sih. Hah? Jalan Suratno, belok Jalan Saleh, belok Jalan Siliwangi, belok Jalan Wahidin, selesai. Jangan lama-lama. Itu kalau naik mobil kan udah sampai 5 menit. Gak sampai 5 menit kalau naik mobil, selesai. Jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Ya, jadi kita bisa mesra. Dan saudara-saudara, ini keramahan. Itu menurut saya itu ya ramah itu bukan berarti merayu-rayu ya. Tapi bolehlah saudara merayu istri saudara, merayu suami saudara sih bolehlah. Ya, tapi keramahan itu juga diwujudkan dengan perhatian. Ya, kalau kita mau apa, saya tahu maunya dia tahu maunya saya perhatikan maunya dia memperhatikan maunya saya. Gampang toh? Apa sih susahnya mengetahui maunya kemauan istri kalau kita akrab dengan dia? Apa susahnya mengetahui kemauan suami kalau istri akrab dengan dia? Cerita mah boleh mah? Cerita boleh? Mana sore itu dia tuh nonton TV ada orang makan pecel lele. Baru beberapa hari yang lalu makan pecel lele, dia lihat pecel lele. Aduh enak ya pecel lele katanya. Di sebelah kan ada orang jual pecel lele. Aku bilang, maukah? Enggak mau. Tapi orang perempuan itu kalau nggak bilang nggak mau itu mungkin mau. Ya, orang perempuan itu susah nebaknya. Jadi saya ganti, saya keluar. Kalau beli nggak tak makan, biar aja nggak dimakan nanti aku makan. Tapi belikan aja pecel lele sebelah. Ya, belikan aja pecel lele sebelah. Nah, pulang. Dimakan, ya berarti memang kepingin. Saudara, nggak perlu toh sampai kita mesti gimana gitu ya. Hah? Pahami kemauannya, dia juga paham timbal balik. Kalau satu memahami, yang pihak lainnya pasti akan memahami. Ya. Kalau saya sih tradisinya gitu. Dia malam-malam batuk-batuk, saya tanya, sudah minum obat batuk? Belum, berarti saya suruh ngambilkan obat batuk. Ya, berarti saya suruh ngambilkan obat batuk. Saya tidur ambilkan obat batuk ini diminum. Enggak usah minum obat kata. Saya turun ambilkan obat batuk. Selesai toh. Meskipun tadi saya sudah ngantuk. Ngambil itu cuma 3 meter ya. Iya kan? Ada seorang istri yang ngomel sama saya. Suami saya itu sejak nikah, itu kalau pakaian kotor lempar aja ke kamar. Gimana ngubahnya? Ya enggak usah diubah. Kadung jadi suamimu 50 tahun. Jadi gimana? Ya dilempar ke kamar kamu angkat. Cucinya pakai mesin cuci ya. Kamu angkat mesin cuci pakaian kotor berapa beratnya saya bilang. Capek kata. Saudara, jangan capek. Yang minta dia jadi suamimu kan kamu sendiri. Saya bilang, ya jangan capek lah. Hal kecil gitu aja loh. Hal kecil gitu aja loh. Ya, saya bilang, ya kan gampang. Ngubah suamimu susah. Ngubah kamu gampang. Tinggal jemput pakaian yang kotor masukkan ke mesin cuci. Yang cuci ke mesin cuci. Nah, saudara-saudara, banyak kali kemesraan itu diganggu oleh hal-hal sepele yang kita besar-besarkan. Tidak ada masalah menciptakan masalah. Nah kalau sudah 50 tahun kenapa marah sekarang? Ya dulu lah. Ya, dulu lah. Paham lah maksudnya? Kemesraan itu bukan cuma dia dengan rangkul, cium pipi kanan, cium pipi kirinya, bolehlah mencium istrinya sendiri, bolehlah mencium suaminya sendiri. Tapi ngomongnya tuh loh, ya, ya, ngomongnya tuh loh. Jangan memaki suamimu, jangan memaki istrimu, ya, ngomongnya tuh loh, ya. Perhatikanlah kebutuhannya masing-masing. Kalau ini kita lakukan, saudara, maka saudara akan dapati, menurut saya, dulu saya ribut terus sama istri saya tuh. Ribut terus. Terus terang ini bukan kriteria saya, tapi kriteria Tuhan. Mau diterima mau nggak mau ya. Dia juga ternyata bilangnya bukan kriteria aku, katanya males, imbang jadi. Nah, dulu ribut terus saudara.
Tapi 5 tahun, mungkin ya 5 tahun, sudah itu kita sadar diri, itu salah, itu salah, ya, itu salah. Dan pelan-pelan, pelan-pelan, tidak seperti balik telapak tangan, situasi berubah. Ya, situasinya berubah, pelan-pelan. Yang mulai siapa? Ya, saya pikir saya mulai, mungkin juga dia mulai bareng-bareng. Tapi kalaupun hanya satu pihak pun, tidak apa-apa, harus ada yang mau mulai. Ya, karena istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus. Entah, masih ada waktu 1 menit. Satu Korintus pasal 7 ayat yang ke-14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Ya, suami yang marah-marah aja, bohong terus tidak beriman. Dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Istri yang tidak kudus dikuduskan oleh suaminya yang beriman. Sebab apa? Kamu berdua dipandang Allah sebagai satu kesatuan. Ya, sebagai satu kesatuan. Ya, ya mestinya kalau suaminya masuk surga, istrinya masuk surga lah. Gitulah, kurang lebih gitu ya. Kalau suaminya kudus, istri tidak, istri yang tidak kudus dikuduskan oleh suami yang kudus. Dan sebaliknya, kalau istri yang masuk surga ya suaminya masuk surga juga lah. Karena apa? Suaminya dikuduskan. Dikuduskan gimana? Hidupnya berubah ya. Hidupnya berubah. Kalau saudara mau tahu bagaimana kehidupan yang berubah, cari di YouTube kesaksian dari Tessa Kaunang, istrinya Arthur Kaunang. Jadi dengar bagaimana suami yang tidak kudus dikuduskan oleh istri yang kudus. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Mari saudara bangun keluarga yang rukun, ya, yang mulai hari ini, mulai saat ini, bangun keluarga yang rukun, ya. Kita berdiri sama-sama. Tolong.